Al-Habib Hasan bin Saleh pernah satu kali beliau sakit demam. Ini waliullah. Itu dibungkus, diselimutin dengan selimut sampai 7 lapis, demamnya masih berasa sampai keluar. Tetapi begitu tengah malam datang waktu tahajudnya dia, maka dia pukul pahanya dia, "Gum ya nafsisu, bangun wahai nafsuku yang busuk, yang ingin menjegal aku dari tahajud." Mau demam, mau sakit, tahajud jalan terus. Dilempar itu selimut dan dia menggigil badannya. Dia panggil anaknya Abdullah bin Hasan bin Saleh, putra beliau. "Bawa sini air wudu." Dibawakan air wudu, dia wudu dan dia sholat. Dia sholat tahajud seperti biasa dan ditutup. Biasanya tuh beliau kalau tahajud ditutup tahajudnya dengan 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut dia baca rakaat pertama Al-Quran dari awal sampai khatam, dan rakaat terakhir dia baca nggak banyak, cuma surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas, hanya 90.000 kali dia baca. Subhanallah. Begitu udah selesai wiridnya sakit lagi, tapi mau sakit mau apapun yang beliau derita nggak mau meninggalkan daripada istiqamah beliau, tahajud beliau. Hal yang paling beliau suka tuh adalah sholat. Pernah sekali beliau itu di tubuhnya ada tumor yang harus dipotong, diamputasi, harus dipotong tumor daging lebih di belakang tubuhnya. Dan dulu nggak ada rumah sakit, nggak ada obat bius untuk melakukan operasi. Jadi biasanya orang tuh kalau mau dioperasi itu, ya udah disiapkan besi panas yang menyala, langsung dipotong, diikat tubuhnya itu, dipotong bagian yang mau dibuang, terus ditempelkan dengan besi panas untuk menghentikan pendarahan. Itu berat, sulit sekali, tapi memang seperti itu caranya. Nah itu dokter bilang ini harus dipotong bagian tubuhnya itu, dan cara operasinya seperti ini, harus kita ikat. Dibilang Habib Abdullah bin Hasan, putranya, "Ayah saya sudah tua, masa mau saya ikat? Tapi ini harus dipotong, kalau enggak bisa mencelakakan dirinya." Ditanya, "Kira-kira kamu perlu waktu berapa lama untuk operasi?" Ya operasi kalau semuanya udah siap, besinya udah nyala, alat-alat udah siap, ya sekitar 15 menit atau 20 menit. Bilang, "Ada, saya punya waktu segitu, kamu bisa kerjakan begitu kapan?" Saat habis sholat maghrib. Sehabis sholat maghrib, ayah saya tuh selalu sholat ba'diyah maghrib. Itu sholat ba'diyah maghribnya panjang banget, bisa setengah jam lebih. Berdiri tuh belum ruku itu. Kamu lakukan operasi kamu dalam 10 menit, 15 menit, saat dia sedang sholat ba'diyah maghrib. Maka baik, habis sholat maghrib abahnya berdiri. Begitu abahnya berdiri, dia kalau udah sholat nggak sadar sekeliling, maka langsung dari belakang bajunya disobek, bagian pundaknya, sebab yang mesti yang ada tumornya, disobek dari belakang, langsung dipotong, kemudian ditempelkan besi panas, kemudian diperban lagi. Itu operasinya sekitar 15 menit. Udah selesai, wal Habib nggak bergerak, tetap sholat, tidak bergerak sedikit pun juga, sampai akhirnya ruku. Selesai sholatnya, salam dari sholat, dia panggil anaknya, "Abdullah, lebih abah, coba lihat di belakang abah ini, di punggung abah ada apa? Seperti ada semut yang menggigit." Bilang, "Bukan semut, tapi baru kita potong." Subhanallah, dia nggak merasakan apapun juga. Itu Imam Abdul Wahhab Sya'rani, dia menyebutkan di antara sholatnya para wali-wali itu, di antara mereka yang bilang kepada anak-anaknya, "Kalau saya udah sholat, kalian mau berisik, berisik dah." Kenapa? Sebab li'anni la ahis bikum. Saya kalau udah sholat udah nggak tahu sekitar, nggak tahu ini ada suara apa, ini ngomong apa. Jadi kalau udah abahnya sholat, anaknya mau jerit-jerit, mau teriak, mau bergendang, nggak ada. Ayahnya ini tidak menyadari apa yang mereka lakukan saat dia udah sholat. Al-Imam Ali Zainal Abidin lagi sholat, tahu-tahu rumahnya terjadi kebakaran hebat di tempat beliau sholat itu. Sampai itu pembantunya, teman-temannya, tetangganya itu berupaya memadamkan sambil menyuruh, "Ya Imam, ya Ibna binti Rasulillah, an-nar, api, harik." Dijeritin agar dia selesai sholatnya, sebab ini api mulai mendekat.
Wal imam ada tetap aja dia dalam sholat, dalam ibadatnya. Sholat seperti biasa, sujud kayak biasa, lama sujudnya, sampai akhirnya api berhasil dipadamkan. Wal imam masih tetap sholat. Begitu selesai dari sholat, dia ngelihat ini udah berantakan, ini udah angus, begitu. Tapi api sudah berhasil dipadamkan. Dia tanya, apa yang terjadi? Kenapa ini? Dibilang kebakaran. Waktu kamu sholat terjadi kebakaran. Kita teriakin kamu, tapi kamu nggak sadar. Kamu nggak dengar saya manggil. Maka dijawab, saya sibuk dengan kebakaran yang lain. Saya sibuk dengan api yang lain, dengan api yang lebih besar, hingga api yang kecil ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh api duniawi. Pernah sekali beliau lagi sholat di masjid. Tahu-tahu tiang masjid yang terbuat dari batu yang solid itu runtuh, jatuh ke bawah. Orang yang di pasar, di luar masjid, orang-orang yang ada di pasar jauh, itu sampai mereka kaget, terkejut, saking dentumannya demikian keras. Wal imam tetap aja dia sholat di masjid, nggak berasa apa-apa. Ketika selesai sholat, dia nanya, kapan ini rubuhnya? Kapan runtuhnya? Ada satu orang nanya kepada seorang waliullah. Dia tanya, kamu kalau sholat, pernahkah kamu dalam sholatmu terlintas hal lain selain daripada sholat? Maka dia jawab, apakah ada hal lain yang lebih lezat dari sholat hingga harus saya pikirkan di dalam sholat saya? Kalau ada yang lebih lezat dari sholat, ya mungkin bakalan kepikiran. Cuma kamu nanya, ada gak pikiran saya saat lagi sholat kepikiran dengan hal lain? Kalau hal itu lebih lezat dari sholat mungkin. Tapi saya mau tanya, memang ada hal yang lebih lezat dari sholat hingga sampai menghantui saya dalam sholat saya? Kalau buat dia nggak ada, buat kita banyak. Buat kita banyak. Maaf, orang kadang sholat yang dipikirin hal lain. Orang sholat begitu, sholat sampai buru-buru mikirin apa? Mumpung iklan. Mumpung lagi istirahat, lagi sholat dia mikirin bola. Subhanallah. Itu mereka itu adalah kesibukan duniawi mereka, tidak menjegal mereka dari hubungannya kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh.